Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jak Volta lagi nih. Ini yang Anda penasaran tentang kulkas 2 pintu, saya akan kupasin habis untuk Anda ini. Ini kulkas sub 2 pintu, saya akan tes dan Anda perhatikan nih. Kelemahan di kulkas sub 2 pintu ini apa sebenarnya di sistem no frostnya, saya akan habisin sore ini. Dan saya akan tes ukurnya, cara mengukur bahwa setrum ke timer dan bagaimana kalau saya putus di fuse, saya gabung di defrost ini seperti apa. Anda akan saksikan karena ini untuk kunci ini. Kunci kalau kulkas pembekuan di sub 2 pintu ini menggunakan timer 14, apa yang terjadi Anda harus tahu. Saya akan habisin, misalkan tesnya di timer dulu. Apakah ini berpotensi ini kalau hidup kemudian ke fuse atau defrost. Saya akan uji semua sampai habis untuk Anda supaya para pemula ini pasti tahu ini. Kelemahannya di apa kalau pembekuan, saya habisin sore ini. Saya tidak live. Kemudian ini saya mesin cuci terus hujannya besar sehingga saya unggah. Ini kelemahan kulkas sub 2 pintu dari sistem no frostnya seperti apa. Fuse, defrost, heater, timer ini 4 komponen di no frost 2 pintu sub ini tentu hanya 4 komponen. Artinya kalau fuse putus, tidak anget heater, atau heater putus tidak anget si heater, atau timer ini tidak mau pindah ngirim ke heater, ini juga tidak mau pindah. Jadi saya akan habisin ini dari tes timer sampai saya pokoknya kelupas habis. Anda ini para pemula lihatin, ini sebabnya kenapa bisa terjadi pembekuan, apa sebenarnya yang permasalahan berpotensi sangat besar. Saya akan habisin sore ini untuk Anda guys. Oh ya, saya ucapkan terima kasih kepada saya yang sudah ngasih super tank lagi nih. Terima kasih banyak yang sudah ngasih super tank berupa rupiah kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih. Kemudian kalau Anda beli kebutuhan misalkan fuse, heater, filter, timer, apa saja, kompresor, di video saya sudah ada semua. Tinggal klik Anda pilih, pasti ini nyampe ke tujuan. Makanya di dunia kulkas ini kalau tidak saya kupas habis ini nggak bakalan tahu. Saya teliti dulu supaya ini tidak meleset karena kemungkinannya hanya 4 komponen, heater, fuse, defrost, dan timer. Apa yang berpotensi sangat luar biasa kalau di kulkas sub ini. Saya akan nunjukin si skemanya dulu ini. Saya unjukin skemanya dulu untuk gambaran ini ya. Untuk gambaran apa yang berpotensi sangat luar biasa akan bermasalah. Ini adalah kalau di sub 2 pintu ini defrost ini. Kalau Anda bisa lihatin. Karena 220 ini setrum 1 220 ini, oke? Sebelah ini misalkan plus atau min. Ini langsung ke defrost, kemudian langsung ke nomor 1 ini. Jadi kalau misal ada masalah, defrost ini adalah kunci nih. Kunci masuk setrum nyambung mutus, ini di defrost ini. Karena sambungannya satu kaki defrost ini dari 220 yang sebelah. Yang sebelah tentunya ini dari termostat untuk ngisi ke nomor 3, kemudian motorannya ini ke nomor 4 ini. Motorannya ke nomor 4. Jadi sangat potensi ini rusak di sub ini adalah si defrost. Karena ini langsung setrum sebelah 220
putus nyambung ini untuk mengendalikan si timer. Saya akan habisin untuk Anda di sebuah kulkas langsung, tidak ini bukan hoak lagi nih. Kemudian ini bukan abal-abal lagi, ganti defrost kemudian jadi, ganti timer kemudian jadi. Ini belum apa-apanya kalau meneliti kulkas seperti ini. Setrumnya dari mana, apa yang berpotensi, kemudian jalur ini kemana di timer, diffuse, dan defrost. Saya ungkap habis karena ini penting untuk para pemula. Ini bukan abal-abal lagi nih kalau seperti ini. Anda tonton ini, saya akan uji sesuai skema ini. Oke guys, sub ini timernya 14. Jadi yang kemotoran ini 1 dan 4. Kalau Anda penasaran pembekuan karena timer, Anda bisa dites. Misalkan kabel nomor 1 dan 4 ya, Anda jepit kemudian colokin, timer ini muter atau tidak, karena ini urusannya ini motoran. Kalau motoran putus 1 dan 4 dimasukin 220 ini tidak bakalan muter ini si timer, sehingga ini tetap saja posisi. Misalkan di kompresor ini tidak mau pindah ke heater, atau ke heater tidak mau pindah ke kompresor, jadi Anda lakukan copot 1, 4 ini di sub, Anda jepit kabel 1 dan 4 Anda colokin. Kalau muter berarti ini timer ini motorannya masih benar ini. Itu yang langkah pertama ini. Kalau tidak yakin dengan motoran si timer, atau diukur 1 dan 4 dengan tester, apakah gulungan motoran ini masih nyambung atau tidak. 1 dan 4 Anda jepit dengan kabel, masukin setrum, ini harus muter ini kalau motoran ini tidak kebakar. Ini langkah pertama ini. Oke guys, langkah kedua ini, kalau mau tes timer ini motorannya benar atau tidak, muter atau tidak, pasang ke soket ya, soket kulkas 1/4 ini, kemudian defrost ini digabung. Oke, kalau ngetes timer ini muter atau tidak, defrost ini Anda gabung. Ini defrost ini, jalur defrost ini Anda gabung, kemudian colokin. Posisinya kompresor ya. Posisi kompresor tapi defrost ini Anda gabung. Kalau memang ini timer ini motorannya tidak putus, ini bergetar, ini muter, ini giginya kelihatan ini muter. Kalau dari samping ada kaca, ini muter. Jadi langkahnya kalau ngetes tidak menggunakan colokan, bahwa motoran timer ini tidak putus, getar, ini Anda posisi kompresor ya, posisi kompresor ini putar ke kiri, kebalikan jarum jam, posisi kompresor, defrost ini Anda gabung. Posisi kompresor ini akan getar, bahwa pastikan ini timer ini muter ini, bahwa timer ini motorannya ini masih benar. Oke, jadi defrost ini Anda gabung. Posisi kompresor ya. Kalau urusan dengan sebuah timer ini motorannya benar atau tidak, hanya ada langkah, walaupun tidak menggunakan tester atau kabel jepit, Anda pasang saja semula, kemudian defrost gabung ya. Posisi timer ini posisi kompresor, bukan heater ya. Pastikan ini timer 1 ini. Oke, ini getar, ini getar, ini berarti timer ini motorannya benar, berjalan. Saya akan tes defrost ini saya lepas, tidak saya gabung, tetapi defrost ini saya lepas, tetapi timer tetap pada posisi kompresor. Apakah ini muter timernya? Oke, saya akan colokin ini.
ini tidak bergetar, timer ini tidak bergetar, ya. Defrost tidak digabung, posisi kompresor ini, ya. Posisi kompresor ini, defrost tidak digabung, tidak gabung defrostnya, tidak kena dingin, si timer ini tidak bekerja. Jadi ini bisa dibaca ini. Ini tidak kemasukan setrum yang nomor 1 ini, karena ini dari defrost ini. Kalau dari skema ini gabung, defrost gabung, masuk ke nomor 1 timer. Nomor 3 ini tetap ini kiriman dari termostat, masuk ke nomor 3. Kemudian kalau ke kompresor ini akan gabung ke nomor 4. Nomor setrum nomor 3 ini dari termostat ini akan gabung ke nomor 4. Kemudian ngisi ke motor timer, kemudian ke kompresor dan kipas, ya. Nomor 3 ini setrum dari termostat, langsung tetap saja ke nomor 3, tetapi motor timernya ini nomor 4. Sehingga kalau pindah ke posisi kompresor dan kipas, timer ini berjalan ini. Oke. Timer ini berjalan kalau defrost ini digabung. Ini tidak digabung, ini tidak berjalan. Makanya kalau digabung, defrostnya untuk ngetes ini baru berjalan. Oke, karena ini dari skemanya ini, kemasukan nomor 1 setrum ini dari defrost. Kalau ngetes timer. Oke. Timer sudah saya putar ke kiri, ini posisi heater, ya. Posisi heater, saya akan tes bahwa kalau posisi heater ini saya akan colokin, satu ciri-cirinya kipas ini tidak muter ini. Kalau muter ini kebablas. Kemudian defrost ini saya gabung. Defrost ini saya gabung ini ya. Ampere ini Anda bisa lihat bahwa memastikan si heater dan fuse ini bekerja. Saya akan colokin posisi heater. Ini heater ini bekerja ini panas karena fuse ini tentu tidak putus, kemudian defrost ini saya gabung. Jadi ngetes heater dan fuse ini sederhana sekali. Defrost ini Anda gabung, ukur dengan tang ampere atau diraba, kemudian posisi timer ini pindah ke heater. Ciri-cirinya kipas tidak nyala ini, jadi sudah pindah ke posisi heater. Kemudian ini di sub juga sama berarti ini. Ini tidak muter ini si timer kalau posisi heater ini. Ya. Oke. Ini heater bekerja. Kalau saya putus ini. Saya putus fuse-nya supaya heater tidak bekerja, ya. Saya akan putus ini. Oke, saya tarik ini. Ini heater tidak bekerja, bahwa fuse ini putus ini. Kalau ngetes defrost gabung, kalau tidak bekerja heaternya sudah pasti si fuse putus atau heater ini. Ini satu jalur masalahnya. Saya akan tempelin. Tuh, bekerja. Kalau putus, saya lepas lagi, ini tidak bekerja si heater. Jadi setrum heater ini dari fuse menuju ke heater. Jadi kalau putus heater dan fuse salah satu ini tidak bakalan bekerja, walaupun si defrost digabung, timer sudah diputar ke posisi heater, tapi kalau fuse ini putus, ini tidak bekerja ini. Kalau fuse nyambung dan heater, saya akan tempel ini. Ini bekerja. Jadi seperti itu ngetesnya ini. Ini Anda lihat ini. Itu heater. Oke. Tesnya seperti itu. Ini masih posisi heater ini, ya. Timer ini masih posisi heater. Saya akan colokin. Kalau defrost ini tidak digabung, tidak nyambung kena dingin, walaupun fuse ini sudah pasti benar nyambung diukur, ini tidak bekerja ini.
Jadi defrost ini ngirim setrum ke heater fuse kalau nyambung, kena dingin nyambung, kemudian ke fuse, kemudian heater, sehingga ini bekerja. Saya akan tes kalau misalkan defrost ini saya gabungin ini. Oke, saya akan gabungin ini. Tuh, ya. Jadi kalau ngetes heater ini, timer putar posisi heater, defrost ini Anda gabung. Nih, ya. Tuh. Ini jalurnya jalur heater, makanya ini listrik ini. Jadi kalau sudah diputar tapi defrost tidak digabung, ini tidak bakalan benar. Tidak bisa memastikan bahwa heater dan fuse ini putus ini. Karena defrost ini tidak digabung. Kalau saya gabung, oke, ini saya gabung nih. Ini bekerja. Jadi cara ngetesnya itu seperti itu. Sederhana sekali. Oke guys. Jadi seperti itu dulu, ini tentang di kulkas sub. Kalau saya putar posisi kompresor ini ke kiri ini ya. Oke. Kipas muter. Kalau posisi kompresor kipas muter, walaupun defrost ini saya gabung, ini heater tidak bekerja ini. Oke. Ini tidak bekerja karena tidak pindah setrum dari nomor 3 ke nomor 2 ke defrost. Jadi walaupun posisinya defrost digabung, lagi gabung kena dingin, posisi kompresor heater ini tidak bekerja ini. Oke guys, Anda akan tahu ini.